Oleh karena itu, di kesempatan siang hari ini kita akan membaca satu hadis saja seperti yang rutin kita lakukan di tempat yang kita cintai ini, yaitu yang berhubungan dengan bulan Sya'ban. Ada sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad di dalam kitabnya Al-Musnad, Al-Imam An-Nasa'i di dalam kitabnya As-Sunan, dan para ulama ahlul hadis mengatakan sanad hadis ini jayyid, sanad hadis ini baik. Mungkin kalau dikategorikan di dalam ilmu hadis, hadisnya hasan. Walaupun dia tidak sampai derajat sahih, tapi juga tidak dhaif. Ini disebut hasan. Dan seluruh ulama ahlul hadis sepakat bahwa hadis hasan yuhtajju bih. Hadis hasan itu dapat digunakan sebagai dalil. Tidak ada perbedaan di antara ulama. Dan hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi yang bernama Usamah bin Zaid ibn Harithah radhiyallahu anhuma. Karena Usamah ini sahabat dan bapaknya Zaid juga sahabat. Makanya Usamah ibn Zaid radhiyallahu anhuma. Usamah termasuk sahabat kecil. Kenapa? Karena beliau ini lahir 7 tahun sebelum hijrahnya Nabi ke kota Madinah. Maka saat Rasul meninggal, beliau baru umur 17 tahun. Dan terkenal beliau ini termasuk min hubbi Rasulillah, termasuk orang yang sangat dicintai Rasul. Bahkan sebelum Rasul meninggal, beliau diangkat menjadi panglima besar di saat itu. Tapi sebelum berangkat perang, Rasul meninggal dan akhirnya kembali. Ini adalah Usamah ibn Zaid. Beliau meninggal pada tahun 54 Hijriah. 54 Hijriah beliau meninggal dalam usia 60 tahun lebih sedikit. Karena memang lahir 7 tahun sebelum hijrah, meninggal tahun 54 Hijriah. Jadi 61 tahun usianya. Dan meriwayatkan hadis tidak terlalu banyak, disebutkan oleh para ulama hadis sebanyak 128 hadis. Salah satunya hadis yang kita baca di siang hari ini, beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, inni lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Ya Rasulullah, kata Usamah bertanya sama Nabi, "Lam araka tasumu syahran minasyuhur ma tasumu fi Sya'ban." Saya tidak pernah melihat Anda berpuasa di bulan Sya'ban ini di lain bulan, di luar bulan Sya'ban. Artinya kamu berpuasa banyak di bulan-bulan lain, tapi di bulan Sya'ban ini lebih. Aku tidak pernah melihat Anda berpuasa di satu bulan dari bulan-bulan yang ada melebihi yang kamu lakukan di bulan Sya'ban. Tentunya pertanyaan Usamah ini ingin minta alasan kenapa ya Rasul. Maka Rasulullah menjawab, "Dzalika syahr yaghfulun nasu anhu baina Rajab wa Ramadan." Yang kedua, wa huwa syahrun turfa'u fihi al-a'mal ila rabbil alamin fa uhibbu an yurfa'a amali wa ana shaim. Itulah jawaban Nabi ketika ditanya, "Kenapa ya Rasulullah Anda begitu memberikan perhatian khusus, begitu semangat berpuasa di bulan Sya'ban, tidak seperti berpuasa di bulan-bulan lain?" Tentunya tidak dibandingkan dengan bulan Ramadan, karena Ramadan sudah pasti lebih. Di luar bulan Ramadan Anda kok sangat perhatian sekali dengan bulan Sya'ban ini dengan banyak berpuasa. Maka jawab Nabi yang pertama, dzalika syahr, karena bulan itu, bulan Sya'ban itu, yaghfulun nasu anhu, banyak orang lalai di bulan itu. Bulan ini terletak baina Rajab wa Ramadan, terletak antara bulan Rajab dan Ramadan. Rajab sudah berlalu, Ramadan belum datang, maka saat ini kita masuk di bulan Sya'ban. Kata Rasul, kenapa saya banyak puasa, kenapa saya memberikan perhatian khusus di bulan ini? Alasan pertama, karena banyak orang lalai di bulan ini. Yang kedua, wahwa syahrun, dan juga bulan Sya'ban itu adalah sebuah bulan turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin, di mana amal-amal itu diangkat, dilaporkan kepada Allah, pemelihara alam semesta. Wa uhibbu an yurfa'a amali, dan saya berkeinginan ketika diangkat amal saya, ketika amal saya dilaporkan, wa ana shaim, sementara saya dalam keadaan berpuasa. Inilah hadis yang tentunya kalau kita lihat penjelasan ulama sangat banyak hikmah dan pelajaran dari hadis ini. Di antaranya yang pertama,
bahwa Rasulullah itu memberikan perhatian khusus di bulan Sya'ban ini dengan meningkatkan amal. Tapi di dalam konteks hadis ini puasa. Tapi pada umumnya semua amal soleh. Kenapa Ustaz di bulan ini Rasulullah nggak banyak sedekah? Karena memang Rasulullah tidak punya uang. Seperti mungkin di antara kita yang masih nyimpen uang. Rasulullah tidak ada. Kata Aisyah, Rasulullah kalau punya uang tidak pernah lebih dari 3 hari habis. Jadi yang ada ibadahnya puasa. Kalau dzikir memang setiap waktu, tidak bisa ditambah. Yadhkurullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Rasulullah itu selalu berzikir, duduk, berdiri, berjalan, bahkan tidurnya pun berzikir. Jadi yang ada kelihatan puasa. Makanya aku lihat engkau puasa begitu banyak. Berarti di sini menunjukkan Rasulullah meningkatkan semua ibadah. Ini adalah bulan Sya'ban. Berarti kalau dibahas ada yang mengatakan bulan Sya'ban adalah bulan peningkatan amal. Iya, bukan hanya puasa. Tetapi secara umum semua ibadah Rasulullah meningkatkannya di bulan Sya'ban. Yang kedua hikmah, Usamah adalah memberi pelajaran kepada kita. Bahwa kita kalau ngelihat ada seorang ustadz, seorang kiai, seorang ulama melakukan amal, maka kita perhatikan dan kita contoh. Kalau belum paham, tanya kepada ustadz itu, Ustadz, kenapa Anda melakukan begini-begini? Kenapa Ustadz tidak melakukan itu? Kita menjadikan ulama itu sebagai qudwah, ulama itu sebagai contoh, ulama itu sebagai suri tauladan. Kalau dulu sahabat langsung ngelihat ke Nabi, kita tidak lihat Nabi, tapi kita lihat pewaris Nabi, yaitu para ulama. Maka ini menjadi pelajaran untuk kita. Kalau kita mau beramal urusan agama, lihat ke ulama. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Kalau kita tidak paham apa yang dilakukan, kayaknya Ustadz ini baru amalnya, kerjaannya, amalannya ini baru, saya belum tahu, belum ngerti apa faedah, apa maksudnya. Boleh langsung temuin ustadznya, tanya, Ustadz ini kenapa ya kita begini, ini kenapa Ustadz melakukan ini. Dan itu merupakan amalan, cara, adab yang diajarkan sahabat kepada kita. Jadi mereka langsung nanya ke Nabi, kita nanya langsung ke ulama tadi. Ini juga satu pelajaran yang ketiga untuk ustadz, untuk kiai, untuk ulama, harus berhati-hati di dalam melakukan amal perbuatan. Karena apa yang dilakukan oleh kiai, apa yang dilakukan ulama, apa yang dilakukan ustadz menjadi dalil untuk orang-orang yang melihatnya. Maka kalau dia mencontohkan sesuatu perbuatan yang salah, sangat fatal. Karena tidak sedikit orang awam, kenapa melakukan ini? Ustadz begitu. Kamu melakukan apa? Ini bukan mahrammu salaman. Gadis bersalaman tanpa hubungan mahram. Haram. Kiai aja salaman. Oh, di TV malah cium tangan. Wah, ini jadi dalil. Maka mesti berhati-hati sebagai seorang panutan agama, tokoh agama, harus. Dan tentunya seperti Nabi waktu ditanya, Rasulullah tersenyum dan menjawab. Begitu juga ketika ustadz, kiai, tokoh masyarakat, tokoh ulama melakukan sesuatu, ditanya, harus siap untuk menjawab. Maka jangan pernah seorang panutan agama melakukan amal tanpa ada dalil, tanpa ada rujukan. Jadi kalau ditanya, kenapa Ustadz melakukan begini? Ya, saya lihat orang melakukan itu. Itu aib bagi seorang ustadz, bagi seorang kiai. Tidak boleh. Oh iya, karena dalilnya Quran begini, dalilnya hadis begini. Atau dalilnya di dalam pendapat ulama fulan, itu juga dalil. Maaf, kita jangan punya pemahaman dalil yang bisa kita amalkan itu hanya Quran hadis. Tapi apa yang dilakukan oleh para ulama seperti pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, para imam yang sudah diakui keilmuannya, ketika kita melakukan amal nisbat kepada mereka, itu juga jadi dalil. Kenapa Ustaz melakukan itu? Saya berpegang dengan pendapat Imam Syafi'i. Cukup, itu adalah dalil. Maaf, jangan sampai ada yang bilang, Ustaz, saya nggak mau dalil Imam Syafi'i, saya mau dalil Quran dan hadis. Kenapa Anda tidak mau dalil Quran? Apa nggak mau dalil Imam Syafi'i? Saya takut salah, karena Imam Syafi'i bisa salah, Quran dan hadis tidak salah. Anda takut untuk berpegang
tanpa Quran hadis, Imam Syafi'i 1.000.000 kali lebih takut daripada Anda. Tidak mungkin Imam Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Imam Abu Hanifah berpendapat dari logikanya tanpa kembali kepada Quran dan hadis. Maka para ulama mengatakan orang yang mengamalkan fikih berpegang dengan salah satu 4 mazhab aman. Walaupun sedikit berbeda dengan kita, tapi dia berpegang dengan mazhab yang 4 mazhab yang sudah diakui, selesai. Karena jangan sampai berkesan kayaknya imam mazhab ini nggak pakai Quran dan hadis, jadi saya kembali kepada Quran dan hadis. Ini pemahaman yang sangat-sangat melecehkan para imam yang sudah diakui qarnin, dari generasi ke generasi tidak ada yang mengingkari imam 4 ini. Maka ini adalah dalil. Jadi Ustadz, Kiai, tokoh masyarakat, hati-hati perbuatan Anda, tingkah laku, perkataan Anda itu akan menjadi sorotan. Kalau benar alhamdulillah, kalau salah hati-hati. Dan itu akan menjadi dalil untuk orang-orang yang mengikutinya. Maka insya Allah kita selalu berdoa semoga para guru kita, para ustadz, para kiai, para ulama betul-betul menjadi panutan yang bisa kita ikuti untuk mendapatkan kebahagiaan dan keselamatan dunia wal akhirah. Dan kalau memang ada guru kita yang terpleset melakukan kesalahan, kita doakan. Bukan untuk kita caci, kita rendahkan, kita hina, tapi kita berdoa semoga mereka menyadari kesalahannya dan berubah dan meninggalkan kesalahannya. Ini adalah yang kita diperintahkan oleh para ulama untuk melakukan itu terhadap para tokoh ulama kita. Kemudian waktu ditanya, Rasulullah bilang ini bulan yang banyak orang lalai, sehingga Rasulullah banyak melakukan amal soleh. Oh, ternyata salah satu amal Nabi yang meningkatkan amal solehnya di bulan Sya'ban ini, karena bulan ini banyak orang lalai. Maksudnya kenapa? Orang kemarin sibuk beribadah di bulan Rajab. Kenapa? Karena bulan Rajab bulan haram. Seperti surat At-Taubah ayat 36. Minha arba'atun hurum, 4 bulan haram. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab. Jadi ketika masuk bulan Rajab orang semangat ibadah. Masuk Sya'ban kendor. Kenapa? Yang ada mempersiapkan Ramadan. Jadi ini bulan diapit 2 bulan istimewa. Rajab sebagai bulan haram, bulan Ramadan. Jadi yang dipandang orang Rajab dan Ramadan. Sya'bannya tidak dipandang. Akhirnya agak sedikit menurun ibadahnya di bulan Sya'ban. Maka kata Nabi, yaghfulu anhun nas, banyak orang lalai karena menganggap kecil. Dari kalimat ini dapat kita ambil pelajaran. Pertama, tidak setiap yang masyhur, yang ngetop itu selalu lebih hebat daripada yang tidak ngetop. Jadi kadang-kadang kan kita ya maaf, ada ustadz ini ngetop, wah ini seakan-akan ini lebih hebat daripada ustadz kampung ini nggak ngetop, nggak pernah masuk TV, nggak pernah masuk radio, mungkin terlalu besar kali badannya, kecil, nggak bisa. Tapi jangan kita anggap ini yang lebih pinter, ini yang lebih hebat. Belum tentu. Tidak setiap yang masyhur, tidak setiap yang terlebih terkenal itu lebih hebat. Karena itu harus kita pegang. Tidak setiap orang yang berpakaian lebih itu akan lebih hebat daripada orang berpakaian biasa. Ini jangan sampai kita tertipu dengan pandangan dan pendengaran. Ini adalah kata Rasul. Rajab, Ramadan orang mengagungkan, Sya'ban dianggap kecil. Yang kedua, hikmah, ternyata ibadah di waktu lalai itu nilainya berlipat. Rasul suka itu meningkatkan ibadahnya di waktu banyak orang lalai. Contoh, bahwa waktu-waktu lalai itu nilainya lebih. Di saat orang tidur di malam hari kita bangun. Itu di saat lalai itu tengah malam itu. Makanya orang ibadah di tengah malam lebih. Rasul pernah ditanya, ya Rasulullah, Bukhari Muslim dari Abu Hurairah, ayyus salati afdal ba'dal faridah. Ya Rasul, puasa salat apa yang paling afdal setelah salat fardu? Apa jawab Nabi? As-salatu fi jawfil lail, salat di pertengahan malam. Di hadis lain, ya Rasulullah, ayyud du'ai asma. Ya Rasul, doa apa yang paling cepat didengarkan? Kapan? Ad-du'au fi jawfil lail, doa di tengah malam. Kenapa? Saat orang pada lalai, dia ibadah di waktu lalai. Atau mungkin kalau kita baca hadis sahih diriwayat Imam Hakim, Ahmad dan para ulama sepakat mengatakan hadis sahih. Man dakhala suq, siapa yang masuk ke pasar lalu dia baca la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumit
wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu kita baca wirid ketika kita masuk di pasar, apa kata Nabi? Falahu alf qasran fil jannah, baginya akan dikasih alf, seribu, maksudnya 1.000.000 rumah di dalam surga. Hadisnya sahih. Kok bisa? Iya, karena pasar tempatnya lalai. Dia di pasar masih ingat sama Allah, di pasar masih berzikir kepada Allah. Ini tempat lalai, dia masih ingat, nilainya berlipat. Atau mungkin hadis, tapi hadis ini lemah, diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Man tamassaka bisunnati inda fasadi ummati falahu ajru syahidin. Siapa yang berpegang dengan sunnahku di saat orang tidak ada yang megang sunnah lagi, di saat orang rusak tapi tetap dia sholat, di saat orang tidak ada yang puasa dia puasa, di saat orang tidak ada yang berzikir dia tetap berzikir. Siapa yang berpegang dengan sunnahku di saat orang meninggalkan sunnah, ketika dunia ini rusak meninggalkan syariat, falahu ajru syahid, maka dia mendapatkan pahala seperti orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadis dhaif diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Tapi maknanya tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih. Orang yang ibadah di saat lalai berlipat. Ini juga tantangan kita sholat duhur berjamaah. Di saat kita habis kerja, sedang lelah-lelahnya, capek-capeknya, tapi tetap kita lakukan. Ini sesuatu yang ghaflah. Di saat ini banyak orang-orang yang sedang ghaflah, lalai. Karena jam-jam segini nih ya lumayan tantangannya untuk beribadah, terutama yang luar biasa dengan aktivitas kita yang full, tapi kita paksakan terus untuk kita melakukan ibadah. Ini merupakan insya Allah amal yang berlipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang terakhir, Rasul alasannya kenapa dia banyak puasa atau meningkatkan ibadah di bulan Sya'ban, selain ini jam lalai, yang kedua adalah turfa'u fihil a'mal ila rabbil alamin. Ini hari, ini bulan adalah bulan pelaporan amal. Amal kita dilaporkan di bulan ini. Dan para ulama mengatakan pelaporan amal ada 3. Yang pertama pelaporan amal harian, yaitu adanya di waktu subuh dan asar. Pelaporan hari Jumatan, kalau bahasa kita pekanan, adalah setiap Senin dan Kamis. Pelaporan tahunan adalah di bulan Sya'ban. Insya Allah Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan taufik hidayah kepada kita semuanya untuk kita bisa menghidupkan bulan Sya'ban ini secara maksimal dengan berbagai macam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan salihan maqbula. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Lebih kurangnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.